Selamat datang kembali semuanya. Tenaga fusi sudah lama dianggap sebagai sumber energi utama karena mencoba meniru reaksi yang sama dengan yang menggerakkan matahari. Italia sangat terlibat dalam upaya ini melalui kerjasama dengan mitra Eropa dan proyek penelitian internasional. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Italia berkontribusi pada penelitian fusi, prinsip fisika apa yang bekerja di dalam reaktor fusi, institusi dan perusahaan mana yang memimpin, dan tantangan apa yang masih ada sebelum listrik dari fusi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Prinsip utama di balik fusi nuklir adalah penggabungan inti atom untuk melepaskan energi. Kebanyakan percobaan berusaha menggabungkan isotop hidrogen, biasanya deuterium dan tritium, karena ini memiliki persyaratan energi terendah untuk memulai reaksi. Ketika inti-inti ini bergabung, mereka membentuk helium dan melepaskan neutron bersama dengan sejumlah besar energi. Tidak seperti reaktor fisi yang memecah atom berat seperti uranium, fusi menghindari limbah radioaktif berumur panjang dan menawarkan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi. Tantangan ilmiahnya adalah fusi membutuhkan suhu lebih dari 100 juta derajat Celcius dan penahanan plasma panas yang stabil. Salah satu desain yang paling banyak dipelajari untuk fusi adalah tokamak. Ini adalah ruang magnet berbentuk donat besar yang menggunakan medan magnet kuat untuk menahan plasma agar tidak menyentuh dinding reaktor. Italia berperan di sini melalui lembaga penelitian NEA yang mendukung pekerjaan penahanan magnetik. NEA, Badan Nasional Italia untuk Teknologi Baru, Energi, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, mengoperasikan fasilitas yang menguji magnet superkonduktor dan sistem pemanas plasma. Teknologi ini sangat penting untuk proyek ITER yang lebih besar di Prancis, yang saat ini sedang dibangun dan merupakan tokamak terbesar yang pernah dicoba. ITER, atau Reaktor Eksperimen Termonuklir Internasional, adalah proyek multinasional yang melibatkan Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, India, Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Italia berkontribusi melalui komponen dan keahlian ilmiah yang disediakan oleh NEA dan oleh perusahaan-perusahaan Italia yang dikontrak untuk memasok bagian-bagian penting. Contohnya, Ansaldo Nucleare dan ISG Superconductors. Keduanya berbasis di Italia, memproduksi kumparan magnet utama untuk ITER. Kumparan ini akan menciptakan medan magnet yang sangat kuat yang diperlukan untuk menjaga bentuk plasma. Kemampuan untuk membangun magnet superkonduktor sebesar itu menunjukkan kapasitas rekayasa yang dibawa Italia dalam kolaborasi internasional. Aspek penting lain dari penelitian fusi di Italia adalah Frascati Tokamak Upgrade, atau dikenal juga sebagai FTU. Berlokasi dekat Roma dan dioperasikan oleh NEA, FTU adalah salah satu dari sedikit fasilitas di Eropa yang telah mencapai operasi plasma performa tinggi. FTU telah digunakan untuk mempelajari stabilitas plasma, metode pemanasan, dan sistem diagnostik canggih. Eksperimen-eksperimen ini menyediakan data penting yang menjadi masukan bagi strategi desain dan operasi ITER. Hasil dari FTU telah dibagikan dalam jurnal-jurnal seperti Nuclear Fusion dan Plasma Physics and Controlled Fusion, menjadikan peran Italia terlihat secara akademis di seluruh komunitas penelitian global. Selain FTU, Italia juga mengembangkan fasilitas-fasilitas yang lebih baru. Fasilitas uji tokamak divertor atau DTT sedang dibangun di laboratorium NEA Frascati. DTT dirancang untuk mempelajari salah satu masalah teknik yang paling sulit dalam reaktor fusi, yaitu pembuangan panas. Plasma fusi dapat mencapai suhu ratusan juta derajat, tetapi panas buangan yang mengalir ke wilayah divertor harus dikelola tanpa merusak bahan reaktor. DTT akan memungkinkan para ilmuwan untuk menguji bahan dan geometri baru untuk tujuan ini. Proyek ini telah menerima dukungan kuat dari pemerintah Italia dan Komisi Eropa. Perusahaan swasta di Italia juga punya peran penting dalam pengembangan fusi. ISG Superconductors, yang kantor pusatnya di Genoa, punya pengalaman puluhan tahun bikin magnet superkonduktor buat pemercepat partikel dan pencitraan medis. Keahlian mereka sekarang dipakai buat magnet fusi yang bisa tahan arus tinggi dan gaya magnet kuat. Contoh lain adalah perusahaan Walter Tosto, yang bikin komponen baja besar buat perangkat fusi, termasuk bejana vakum. Perusahaan-perusahaan industri ini nunjukin kalau penelitian fusi di Italia itu bukan cuma di kampus aja, tapi juga ngelibatin perusahaan teknik yang bisa bikin perangkat keras besar, yang bikin reaktor jadi mungkin. Italia juga bagian dari konsorsium Eurofusion yang mengordinasikan penelitian fusi Eropa di bawah kerangka Horizon Europe. Eurofusion mendanai eksperimen di berbagai negara anggota dan menjalankan Joint European Torus, atau JET, di Inggris. Ilmuwan Italia berkontribusi pada kampanye JET, terutama dalam menguji campuran bahan bakar tritium dan deuterium.
Pada tahun 2021, JET mencetak rekor dengan menghasilkan 59 megajoule energi fusi berkelanjutan selama pengoperasian 5 detik. Pencapaian ini, yang dilaporkan di Nature, menunjukkan kemajuan menuju reaktor masa depan. Keterlibatan Italia memastikan bahwa para penelitinya terhubung langsung dengan tonggak sejarah ini. Fisika di balik penahanan plasma cukup rumit. Medan magnet harus diatur sedemikian rupa agar partikel bermuatan tetap berputar di dalam reaktor tanpa menabrak dinding. Tokamak mencapai ini dengan menggabungkan medan magnet toroidal dan poloidal untuk memutar plasma ke jalur yang stabil. Namun, ketidakstabilan yang dikenal sebagai mode terlokalisasi tepi dapat melepaskan semburan energi yang merusak material. Para peneliti di ENEA telah bekerja untuk mengendalikan ketidakstabilan ini dengan gangguan magnetik dan metode pengisian bahan bakar canggih. Memahami mekanisme ini membutuhkan diagnostik canggih seperti hamburan Thomson dan detektor neutron yang juga dikembangkan dan digunakan oleh Italia. Jalur penelitian lain yang didukung Italia adalah fusi kurungan inersia. Meskipun fokus utamanya tetap pada kurungan magnetik, universitas-universitas Italia berkolaborasi dengan laboratorium internasional seperti National Ignition Facility di Amerika Serikat dan Laser Megajoule di Prancis. Dalam kurungan inersia, laser yang kuat menekan pelet kecil deuterium dan tritium hingga kepadatan ekstrem yang memulai fusi. Peneliti Italia telah berkontribusi pada diagnostik laser dan pemodelan plasma di bidang ini. Meskipun masih jauh dayakan komersial, kurungan inersia menyediakan jalur alternatif yang dapat melengkapi sistem magnetik. Penelitian fusi juga bergantung pada ilmu material. Dinding bagian dalam reaktor harus tahan terhadap bombardir neutron berenergi tinggi yang dilepaskan selama fusi. Neutron ini menyebabkan kerusakan struktural dan mengaktifkan material. Lembaga-lembaga Italia seperti Universitas Bologna dan Universitas Politeknik Milan mempelajari paduan canggih dan komposit keramik yang dirancang untuk menahan kerusakan radiasi. Percobaan meliputi pengujian pelapis tungsten dan berilium yang dapat bertahan dari paparan plasma berulang. Hasilnya sering diterbitkan dalam jurnal seperti Fusion Engineering and Design. Studi-studi ini sangat penting untuk memastikan bahwa komponen reaktor bertahan cukup lama untuk operasi praktis. Memanaskan plasma hingga suhu fusi membutuhkan beberapa metode. Italia telah berkontribusi pada sistem seperti pemanasan resonansi siklotron-elektron, yang menggunakan gelombang mikro yang disetel agar beresonansi dengan elektron dalam plasma, meningkatkan suhu keseluruhan. Pemanasan siklotron ion dan injeksi berkas netral juga digunakan. ENEA mengoperasikan tempat uji untuk teknologi ini, dan telah membangun komponen yang akan digunakan dalam sistem pemanas ITER. Mekanisme ini harus dikontrol dengan tepat untuk menghindari destabilisasi plasma. Keahlian Italia dalam sistem kontrol memastikan bahwa pemanasan tetap efisien dan stabil selama eksperimen. Perbandingan dengan teknologi energi yang lebih tua menunjukkan mengapa fusi itu menarik. Pembangkit listrik tenaga batu bara tradisional mengeluarkan gas dan polutan. Reaktor fisi menghasilkan tenaga bebas karbon, tetapi menghasilkan limbah radioaktif yang harus disimpan selama 10.000 tahun. Fusi, sebaliknya, menghasilkan helium dan bahan radioaktif berumur pendek. Ini juga tidak memiliki risiko reaksi berantai yang tidak terkendali, seperti yang menyebabkan kecelakaan Fukushima pada tahun 2011. Namun, tidak seperti pembangkit fisi yang telah beroperasi selama beberapa dekade, belum ada pembangkit fusi yang menyalurkan listrik ke jaringan. Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional yang berkelanjutan. Melihat masa depan dekat, fasilitas DTT Italia dijadwalkan untuk mencapai plasma pertama pada tahun 2026. Ini akan menyediakan platform untuk menguji solusi pengalih yang relevan langsung dengan fase-fase ITER berikutnya. Jangka menengah, pada tahun 2029, ITER bertujuan untuk menunjukkan pembakaran fusi yang berkelanjutan dengan deuterium dan tritium. Kontribusi Italia dalam magnet, material, dan diagnostik akan menjadi inti keberhasilan itu. Jangka panjang, proyek demo yang direncanakan oleh Uni Eropa dimaksudkan untuk menjadi pembangkit listrik demonstrasi pertama yang menghasilkan listrik dari fusi. Dan para ilmuwan Italia sudah berkontribusi pada studi desainnya. Fusi bukannya tanpa tantangan. Salah satu masalah adalah pasokan tritium, karena tritium langka dan harus dikembangbiakkan di dalam reaktor menggunakan selimut litium. Italia sedang meneliti bahan pengembang biak dan telah mengusulkan modul selimut uji untuk ITER. Masalah lainnya adalah biaya. Pembangunan perangkat fusi besar membutuhkan miliaran euro dan waktu yang lama.
Para pembuat kebijakan harus menyeimbangkan investasi ini dengan teknologi energi terbarukan lainnya seperti angin dan surya yang sudah diterapkan dalam skala besar. Oleh karena itu, fusi tetap menjadi pilihan jangka panjang yang harus menunjukkan daya saing. Sumbangan akademik dari Italia juga mencakup teori dan simulasi plasma. Universitas seperti Universitas Sapienza Roma menjalankan model komputasi yang mensimulasikan turbulensi dalam plasma yang terkurung secara magnetis. Kode-kode ini divalidasi dengan data eksperimen dari FTU dan JET. Dengan memahami turbulensi, para peneliti ingin meningkatkan kurungan dan kinerja plasma. Kelompok-kelompok Italia juga bekerja sama dengan pusat pemodelan internasional seperti Institut Max Planck untuk fisika plasma di Jerman. Simulasi memungkinkan eksplorasi pilihan desain yang lebih cepat dibandingkan dengan membangun perangkat fisik untuk setiap eksperimen. Peran jurnal dan publikasi yang ditinjau sejawat sangat penting untuk memvalidasi kemajuan. Peneliti Italia menerbitkan di jurnal termasuk Nuclear Fusion, Fusion Science and Technology, dan Physical Review Letters. Sebagai contoh, makalah-makalah terbaru telah meneliti mitigasi fluks panas di Vertor dan desain kabel superkonduktor baru. Aliran publikasi yang konstan ini memastikan transparansi dan memungkinkan hasil untuk dibandingkan di antara tim internasional. Konferensi seperti European Physical Society, Plasma Physics Conference, juga menyediakan tempat di mana kontribusi Italia disorot bersama dengan upaya penelitian global lainnya. Penerapan di industri masih jadi pertanyaan penting. Kalau fusi nuklir nanti bisa dipakai, perusahaan-perusahaan di Italia bisa untung banyak dari membuat komponen dan menjual keahlian mereka. Perusahaan seperti Ansaldo Energia bisa menyediakan turbin untuk pembangkit listrik fusi di masa depan. Walter Tosto bisa terus menyediakan wadah reaktor besar. Basis industri ini membuat Italia bisa mendapat keuntungan ekonomi dari keterlibatan awal. Pada saat yang sama, ini memastikan pekerja Italia mendapat pengalaman di bidang teknik canggih yang bisa dipakai di industri kedirgantaraan, pencitraan medis, dan industri teknologi tinggi lainnya. Ada juga pesaing internasional di sektor swasta. Di Inggris, Tokamak Energy sedang membangun tokamak berbentuk bola dengan magnet superkonduktor bersuhu tinggi. Di Amerika Serikat, Commonwealth Fusion Systems, yang lahir dari MIT, sedang membangun perangkat ringkas menggunakan teknologi magnet canggih. Tiongkok sedang meningkatkan tokamak East-nya dengan tujuan operasi kondisi stabil. Italia harus terus berkontribusi pada kolaborasi Eropa agar tetap relevan di bidang yang kompetitif ini. Dengan begitu, ini memastikan bahwa lembaga penelitian dan perusahaan-perusahaannya tetap berada di garis depan pengembangan fusi global. Pendidikan dan pengembangan tenaga kerja juga penting. Universitas-universitas di Italia melatih para fisikawan, insinyur, dan teknisi yang kemudian bekerja di ENEA, ASG Superconductors, dan organisasi lainnya. Program-program yang didukung oleh Komisi Eropa memastikan mobilitas pelajar antar negara, sehingga pelajar Italia dapat memperoleh pengalaman di laboratorium lain seperti CERN dan Coulomb di Inggris. Ini membangun jaringan personel terampil yang mampu mempertahankan program fusi jangka panjang. Investasi dalam sumber daya manusia sama pentingnya dengan investasi dalam infrastruktur fisik. Sebagai penutup, Italia memainkan peran penting dalam penelitian fusi melalui laboratorium nasional, universitas, dan perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan perangkat keras dan keahlian untuk proyek-proyek internasional. Dengan memajukan teknologi untuk magnet, material, dan kontrol plasma, Italia memperkuat posisi Eropa dalam perlombaan global menuju energi fusi. Tahun-tahun mendatang akan menunjukkan apakah fasilitas seperti DTT dan ITER dapat mencapai tujuan mereka. Jika berhasil, kolaborasi ini dapat menjadi dasar bagi pembangkit listrik demonstrasi dalam dekade-dekade berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.